Oke, selamat sore semuanya. Ini yang udah join. Ada 5 orang ya, kurang 1. Tadi terjadi error katanya Pak, mau loginnya. Gimana? Gimana Mas Wendy ya? Enggak Pak, enggak. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Sorry ya telat. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, udah masuk PowerPoint-nya ya. Udah Pak. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Ya, kita Sore hari Pak. ini tanggal 13 masuk ke pertemuan kedua. Untuk mata kuliah Software Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, sebelum kita masuk materi nih, kemarin kan kita udah belajar ya tentang apa itu software, lalu apa itu software engineering, bagaimana kriteria untuk software yang baik itu kayak gimana. Nah, nanti di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang software proses. Kalau ada yang pernah dengar yang namanya SDLC, itu mirip-mirip lah sama software proses. Oh iya, kemarin materi belum saya upload ya. Nanti saya upload langsung aja deh dua-duanya. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan kedua nih, saya mau balik dulu nih ke pertemuan ke-1. Kemarin ada apa itu software ya. Ada yang bisa bantu saya jawab apa itu software berdasarkan pertemuan kemarin? Langsung aja di unmute ya. Ya, Mbak Gista. Software kalau kemarin sih nangkepnya perangkat lunak Pak. Sebuah perangkat lunak. Oke, ya. Software itu benar, perangkat lunak. Ada lagi yang lain? Kalau secara itu kan kayak diartikan gitu ya, software diartikan ke bahasa Indonesia itu perangkat lunak. Nah, kemarin kan ada tuh yang bahasa yang panjangnya lah, yang lebih teks.
Mungkin Ketua Kelas, Mbak Nurul. Di catatannya Nurul adanya software engineering-nya. Oh ya, oke. Nanti pas software engineering jawab ya. Oke, mungkin Mas Wendy nih yang lagi di kantor nih. Wah, belum paham. Oke. Oke, software itu kemarin kan adalah instruksi program gitu, yang di execute untuk menjalankan sebuah task dengan tujuan tertentu. Itu bahasanya. Tapi memang selama ini kita cuma mengartikan software itu perangkat lunak, hardware, perangkat keras gitu ya. Tapi sebenarnya ada pengertian panjangnya. Itu seperti itu. Nah, lalu kemarin juga ada kriteria software yang baik. Ada yang bisa bantu saya jawab? Kemarin kan ada banyak tuh ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Silakan Mbak Nurul. Yang pertama sistem software. Itu kumpulan program yang digunakan. Sama itunya juga pengertiannya. Nggak usah. Nggak usah. Yang pertama itu dari kategorinya kan ya? Ya boleh deh, kategori dulu deh. Kategori atau kriteria yang itu ya? Kriteria yang software yang baik. Ya, Ada. ya udah kriteria dulu apa mau kategori dulu nih? Terserah. Ya udah, berurutan deh. Ini dulu aja kategori. Ya udah, yang pertama kalau kategori itu yang pertama sistem software, terus kedua application of software, terus engineering or scientific software, terus web or mobile application, terus image software, product line software, terus AI software. Iya, betul. Luar biasa. Sekarang lanjut Mbak. Tadi kan kategori. Sekarang kriteria software yang baik. Sekalian. Yang pertama itu flexibility and extensibility. Ya. Terus maintainability and readability. Ya. Terus performance and efficiency. Terus scalability, availability, robustness, fault tolerance, and Ya. reliable. Terus usability and Usability. accessibility, platform compatible and portable. Ya. Terus testability and manageability, security, function, nationality, and correctness. Ya. Itu kan panjang ya. Nanti kalau lagi ujian mah nggak usah sebanyak itulah. Nanti disingkat-singkat aja. Boleh? Saya juga malas kalau ngapalin kayak gitu. Oke. Wah, pengertian banget, Pak. Lanjut ya. Software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Ayo yang lain. Silakan. Oke. Software engineering. Oke, kalau nggak ada Mbak Nurul lagi Mbak. Silakan. Menurut IEEE adalah sebuah studi and aplikasi dengan menggunakan pendekatan yang bersifat quantifiable, disiplin, sistematis pada pengembangannya, memiliki operasi dan pemeliharaan perangkat lunak yang merupakan aplikasi. Kalau menurut 7R SCH, apa itu? Itu RPL ya? Tidak. RPL adalah sebuah disiplin ilmu yang mana dibuat untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengiriman yang tepat waktu, dan memuaskan keinginan pemakainya. Oke. Ya, udah dijawab sama Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Nurul. Kayaknya kemarin foto ya, foto materi ya. Oke, kalau gitu lanjut ya yang kedua.
kita masuk ke software proses. Nah, kemarin kan software proses sudah digambarkan seperti ini ya. Awalan itu tahapnya ada komunikasi, itu antara stakeholder, user, lalu dengan orang teknikal, project sponsor, dan lain-lain. Lalu ada planning. Ya, itu kayak kita buat sebagai peta dalam melakukan software engineering, maka perlu dibuat planning. Lalu ada modeling, yaitu pembuatan sebuah desain. Lalu ada construction atau build, ini tahap development. Lalu ada deployment. Oh, di construction or build ini ada juga di tahap testing ya. Ini masuk ke dalam sini. Lalu ada deployment. Setelah deployment masuk ke istilah yang kita sebut environment production, maka aplikasi selanjutnya di maintain. Ada yang namanya maintenance. Nah, itu kemarin software proses. Jadi, apa sih definisi software proses? Nah, di sini, kalau si proses sendiri, didefine sebagai kumpulan dari aktivitas, action, dan task yang ketika dijalankan itu akan membuat sebuah produk yang dibuat gitu. Nah, di the process juga guide software engineer mengidentifikasi role-nya dan task-nya apa aja. Itu di proses ada kayak gitu. Lalu ada juga kumpulan aktivitas yang tujuannya itu untuk pengembangan atau evolution of software. Evolution of software itu ya kalau kita ada enhancement dari aplikasi existing. Itu software proses pengertiannya. Tahapannya itu secara general itu seperti ini. Bahkan di beberapa literatur ada yang tidak menyebutkan maintain. Tapi faktanya tuh menurut saya maintain ini perlu dimasukkan dalam software proses. Karena kita perlu adanya feedback dari user yang menjalankan, usernya ya kita sebut. Karena seringkali kalau orang developer itu teknikal, udah deploy, yaudah kita cuek aja nunggu hasil review mereka gitu. Bahkan kadang maintenance ini ketahuan ketika project-nya itu udah live atau udah deploy setahun kemudian. Nah, itu juga. Karena dari sisi user pun seringkali nih ketika di development dia oke nih, tapi pas kita udah live ternyata itu software nggak pernah digunain atau program itu nggak pernah digunain. Itu saya pengalaman pas setahun kemudian baru mau digunain ternyata ada bugs. Itu baru ketahuan tuh. Makanya kalau bisa untuk ini tuh dilakukan review secara periodik. Oke. Lalu ada software proses aktivitasnya nih. Nah, yang pertama secara general juga ini ada framework-nya itu ada 4. Sama software spesifikasi atau requirement engineering. Nah, ini bisa disebut kayak kita gathering requirement-nya lah, kebutuhan user. Analisa kebutuhan ini ada di sini. Di sini mendefinisikan kebutuhan utama dari fungsionalnya, lalu dan non-fungsionalnya. Ini di sini tahapnya. Jadi komunikasi segala macam ini ada di sini nih. Ini sih bisa nyampe tahap planning juga ada di sini harus. Software spesifikasi. Nanti kita belajar ya tentang analisa kebutuhan itu ada apa aja sih instrumennya, kayak observasi, ada interview, nanti juga ada kita belajar di materi selanjutnya mungkin. Lalu ada software design and implementasi. Nah ini ya, the software is to be designed and program. Ya ini jelas lah, kita mendesain atau memodelkan sebuah perangkat lunak untuk kebutuhan nanti kita development. Jadi tahap di sini, software design and implementasi ini mencakup dari mulai membuat desain atau yang biasa mungkin kita ada yang namanya sistem desain. Kalau pernah dengar ada TSD, lalu ada FSD. Nah ini di sini nih tahapnya. Sampai implementasi.
sampai implementasi ini maksudnya bukan deploy ya, tapi kayak kita implementasi dari desain ini, yaitu kita mendevelop. Lalu ada software verifikasi dan software validasi. Ini tahap testing ya. Nah, the software must conforms to its specification and meets the customer needs ya. Jadi balik lagi, software yang kita buat itu harus sesuai dengan spesifikasi yang user butuhkan. Kadang user ada kebutuhan user, ada keinginan user ya. Kita harus tahu itu. Jadi keinginan user tuh kadang ada aneh-aneh lah yang mungkin nggak bisa di-develop atau secara teknikal atau secara teknologi yang kita punya tuh nggak ada. Nah itu kita harus tahu nih keinginan dia yang kita bisa ambil atau kita bisa develop atau yang nggak bisa. Jadi di sini makanya bicara dengan kebutuhan karena dilihat itu kebutuhan ya. Oke, lalu ada software evolution yaitu maintenance. Nah ini tahap yang maintenance tadi ya. Nah ini the software is being modified to meet customer and market requirement changes. Jadi software ini kan akan terus bergerak dengan seiring perkembangannya bisnis ya. Yang namanya bisnis kan terus-terusan bergerak ya. Pasti kebutuhannya akan semakin bertambah. Nah ini termasuk di sini software evolution. Makanya kalau software itu biasanya direview ada tahapnya 5 tahun kemudian tuh. Apakah software itu masih valid sih untuk bisnis yang 5 tahun kemudian atau tidak? Seperti itu. Nah ini karakteristik of a good process. Nah proses yang baik itu kayak gimana sih? Yang pertama understandability. Nah proses yang didefinisikan itu harus mudah dimengerti oleh seluruh orang yang terinvolved di dalamnya. Pada stakeholder, user, project manager, project sponsor, technical itu harus mengerti. Lalu visibility. Nah, proses dari progresnya itu harus externally visible. Jadi progres dari si proses ini harus terlihat dari luar gitu. Kita melihat, oh progresnya udah nyampe sini. Nah, itu prosesnya harus terlihat gitu. Lalu ada supportability. Dapatkah proses disupport dengan teknologi yang sekarang atau teknologi yang kita pakai? Lalu ada acceptability. Apakah proses ini dapat diterima oleh seluruh orang yang terlibat di dalamnya? Lalu ada reliability. Proses error ini bisa nge-cover sebelum produknya error gitu, hasil dari produknya error. Jadi pas di proses ini kita bisa ketahuan nih. That's why di proses itu ada yang namanya testing. Jadi sebelum kita promote atau deploy gitu ke dalam production, kita udah ketahuan dulu nih produk ini tuh ada error ada bugs itu di sini. Gitu. Nah ini robustness ini, dapatkah proses melanjutkan masalah-masalah yang tidak terduga gitu. Jadi kan kalau risks itu kan juga ada yang bisa diperhitungkan, ada yang tidak ya. Nah itu perlu di-declare juga dalam sebuah project. Lalu ada maintainability, apakah proses dapat berubah atau fleksibel ya? Ini bicara kita tentang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apakah model proses yang kita pakai itu bisa kayak gitu atau enggak? Lalu ada rapidity. Nah, seberapa cepat sih dengan proses ini kita dapat memproduksi sebuah software? Itu good proses. Nah, lalu ada software proses model. Nah, pengertian pertama itu suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan. Nah, ini digarisbawahi ya, panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Nah, ini juga perlu garisbawahi nih, tahap demi tahap. Karena kemarin kan software itu direkayasa ya, bukan secara tiba-tiba kebentuk gitu, kebuat. Kayak kita ngebuat
baju gitu yang secara manufaktur. Nah, nggak seperti itu ya, tapi kita direkayasa, benar-benar di planningin macam-macamnya, lalu dilihat resikonya seperti apa. Nah, itu software. Lalu yang kedua ada penerapan struktur. Nah, struktur pada pengembangan software yang memiliki tujuan sebagai panduan. Nah, lagi-lagi ada yang namanya panduan. Terus di sini juga sama ya, untuk melewati beberapa tahapan tertentu. Jadi dalam rekayasa perangkat lunak itu bertahap ya, nggak langsung tiba-tiba development, itu jarang. Nah, emang sih kalau kita pas implementasinya tuh kadang di perusahaan ada juga yang tiba-tiba kita develop, bahkan user langsung ngomongnya ke developer. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Apalagi kalau yang requirement-nya kecil-kecil. Nah, mungkin beberapa perusahaan dibolehkan gitu seperti itu. Tapi kalau di tempat saya itu nggak diperbolehkan sih. Bahkan request-request yang sifatnya kecil, di saya itu punya flow prosesnya sendiri. Si user tuh harus ngobrol sama siapa, terus nanti di sana dicek dulu apakah memungkinkan, terus ditanya user itu harapan untuk live-nya itu di tanggal berapa kayak gitu. Nanti dicek juga bagaimana integrasinya, lalu dicek juga apakah mengganggu dengan fungsional-fungsional yang lain. Kalau dalam developer itu biasanya ada yang disebut object locking. Nah, itu perlu dilihat dulu. Bahkan untuk yang sifatnya kecil pun kayak gitu harus dilihat. Tapi beberapa di tempat saya yang pertama kerja itu nggak kayak gitu tuh, kadang user langsung ke developer. Nah, makanya tiba-tiba orang yang deploy itu kaget juga, nggak dengar apa-apa, tiba-tiba ada yang deploy. Mungkin kalau yang sifatnya kayak parameter, perubahan parameter, nah itu biasanya emang itu user yang request langsung dilakukan. Oke, faktor penentu model. Nah, dalam software proses itu, faktor apa sih yang menentukan kita harus menggunakan model A, model B, model C? Nah, yang pertama itu software sendiri, skala project, lalu scope project. Nah, itu kita lihat tuh, scope-nya terlalu besar, apa scope-nya kecil, nanti, scope besar itu lebih baik menggunakan model A, gitu. Scope kecil itu lebih baik menggunakan model B, nah itu perlu dilihat. Lalu durasi. Nah, tadi user itu kita tanya, harapan live-nya itu di tanggal berapa gitu. Maka kita lihat nih, apakah dengan menggunakan model A itu bisa mempercepat proses software engineering kita, atau harus dengan software B untuk mempercepatnya. Makanya durasi itu menentukan model. Lalu ada kebijakan dari perusahaan. Nah, kalau di tempat saya itu udah ada kebijakannya sih. Jadi di tempat saya tuh model yang bisa dipakai itu kalau nggak waterfall, ya satu lagi agile, yaitu Scrum. Nah, itu kalau tempat saya. Jadi kalau project gedeannya tuh biasanya kita menggunakan waterfall, tapi kalau misalkan project yang ketika detailing itu lebih ke Scrum, karena dari produk yang besar kita kecil-kecil lagi nih. Kita cari produk yang mau kita bikin live dulu yang mana nih. Biasanya yang live duluan itu produk utamanya ya, kita sebutnya core produknya. Kalau di Scrum itu kalau nggak salah istilahnya MVP, Most Valuable Product. Nah, kita mengikuti kebijakan dari perusahaan juga nih. Lalu resource. Nah, untuk menentukan model kita harus melihat resource-nya, baik resource dari orang teknikalnya, project manajernya. Kita lihat nih orang yang mengerjakan itu dengan menggunakan model A cukup apa enggak sih? Nah, kalau dengan model A ini lebih banyak makan resource nih, kita nggak bisa karena orang kita sekian gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu cost. Nah, ini balik lagi nih, resource, durasi, itu ujung-ujungnya pasti ke cost. Ujung-ujungnya duit lah, istilahnya UD. Nah, ini ujung-ujungnya cost. Kita punya resource dikit, tapi dia mau durasinya cepat gitu. Ya mau nggak mau kita nambah resource. Nambah resource, cost-nya nambah.
Seperti itu. Resource nambah, cost-nya nambah. Yang terakhir cost. Nah, ini faktor penentu model. Nah, biasanya juga untuk menentukan model kita melihat dari kita studi banding lah, misalkan ke tempat lain, dia dengan menggunakan ini dengan kondisi seperti ini, efektif apa enggak sih dengan model kayak gini, efisien apa enggak kayak gitu. Atau kita biasa ke konsultan juga. Ada yang namanya konsultannya juga untuk ini. Yang cocok untuk perusahaan kita apa. Oke, nah ini ada yang namanya waterfall model atau sequential model. Nah kalau dilihat, dia tuh tahapnya ya sequential ya, analisa dulu, lalu ke desain, lalu ke code, lalu ke tes. Jadi ya analisanya kelar, output dari analisa dia gunakan untuk desain. Lalu output dari desain ini digunakan untuk code. Lalu output dari code yaitu buat dites. Nah ini sifatnya sequential, jadi ini harus kelar dulu, ini harus kelar dulu, ini harus kelar dulu. Oke, nah menurut Sommerfeld, menurut bukunya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Yang pertama dari requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, lalu ada operation maintenance. Ya ini mendefinisikan kebutuhannya apa. Lalu ada system and software design. Ini melakukan desain atau memodelkan sebuah sistem. Software biasanya di sini tugasnya si sistem analis. Atau kalau ada arsitekturnya, desain arsitektur itu biasanya ke solution architect. Lalu ada implementation and unit testing. Ini biasanya ini digunakan oleh developer. Unit testing itu biasa kita sebut internal test. Ya, jadi developer nggak buat, dia ngetes sendiri gitu, tanpa melibatkan bagian lain. Lalu ada integration and system testing. Nah, ini ada biasanya SIT atau UAT di sini nih. SIT UAT ini dilakukan oleh quality assurance atau testing engineer. Kalau yang sifatnya automation ini di sini integration and system testing. SIT itu buat testing integrasinya ya, yaitu itu user acceptance test. Jadi yang sebelum requirement definition ini kita ngebuat sebuah test case dengan user, kriteria-kriteria apa yang menentukan software ini tuh udah jalan dengan baik, jalan sesuai dengan kebutuhan user. Ini dilakukan di sini. Lalu ini operation and maintenance. Ini ketika deploy gitu melakukan maintenance. Nah ini ya. Jadi kalau secara pengertiannya, yang pertama itu ada requirement and definition itu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap. Kemudian dianalisa dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Lalu sistem and software design itu desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Nah tadi ya, namanya waterfall pasti dia sequential. Yang satu step itu harus kelar dulu, baru ke step lainnya. Lalu yang ketiga, implementation and unit testing. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Itu PHP, Java, .NET, C#, dan lain-lain. Bahasa program yang dibangun langsung diuji baik secara unit testing. Biasanya dilakukan oleh developer juga. Lalu ada penyatuan unit program, yaitu integration and system testing. Kemudian diuji secara keseluruhan sesuai dengan yang telah ditentukan di awal dengan user. Operation and maintenance mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan seperti penyelesaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Seperti itu. Oke, jadi ini ada kelebihannya dan kekurangannya ya untuk menggunakan waterfall. Yang pertama, keunggulannya itu simple dan mudah dipahami. Ya, karena kalau kita lihat dari flow-nya aja ya simple ya, ini harus kelar, baru lanjut ke selanjutnya gitu.
Nah, ini disadvantage-nya itu software itu baru ready ketika stage terakhir selesai. Jadi benar-benar harus selesai dulu baru kita bisa menikmati atau menjalankan si softwarenya. Jadi user benar-benar nunggu semua. Nggak bisa kita secara parsial, kita mau promote atau deploy dulu nih untuk kebutuhan A. Itu nggak bisa, jadi nunggu semuanya dulu. Oke. Lalu ada ya high risk and uncertainty, resikonya tinggi ya. Karena di waterfall ini kalau kita punya tiba-tiba kebutuhannya berubah gitu di tengah jalan, itu agak ribet tuh, kita harus balik lagi ke stage awal, ngecek lagi semuanya, selesaiin dulu di stage awal baru lanjut. Ya biarpun nanti implementasinya sebenarnya nggak gitu banget sih, fleksibel lah sebenarnya penerapan dalam sebuah software proses model ini. Nah ini development stage go one by one. Tadi stage-nya itu satu-satu diselesaikan. Not the best choice for complex and object-oriented project. Bukan pilihan yang bagus untuk yang sifatnya kompleks dan OP project ya, object-oriented project. Nah ini sangat bagus katanya untuk kebutuhannya, untuk requirement yang sifatnya kecil atau mid-size project, di mana requirement-nya itu clear, tidak equivokal, jadi nggak cuma by mulut gitu sih, equivokal tuh harusnya. Jadi requirement-nya itu clear ya, benar-benar di awal tuh harus di-clearin dulu, jangan sampai ada perubahan dan harus disetujuin di awal. Nah ini nggak bagus untuk project yang sifatnya long term. Project yang panjang ini nggak bagus, karena ya harus nunggu selesai dulu baru dia bisa nikmatin. Buru capek user melakukan manual proses. Nah, lalu ada easy to determine the key points in the development cycle. Lalu disadvantage-nya ada the progress of the stage is hard to measure while it is still in the development. Nah, ini jadi progress stage-nya itu susah dipastikan gitu ketika tahap development. Nah, ini advantage-nya ada easy to classify and prioritize tasks. Nah, jadi kita gampang gitu klasifikasikannya dan memprioritaskan task-nya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Oke, selanjutnya ada use case for the waterfall SDLC ya. Nah, SDLC ini software development life cycle. Nanti di pertemuan berapa gitu saya lihat dari RPS-nya harusnya kita lebih deep lagi sih untuk membicarakan tentang SDLC ini. Yang pertama untuk use case-nya, biasanya requirement-nya ini jelas gitu dan terdokumentasi. Lalu definisi si produknya atau software ini stabil, tidak ada perubahan yang tiba-tiba. Teknologinya juga udah nah yang ketiga itu teknologinya harus define di awal ya. Tidak secara dinamik tiba-tiba kita menggunakan teknologi ini, enggak. Itu untuk waterfall. Nah biasanya untuk waterfall juga no ambiguous requirement, jadi nggak ada requirement yang ambigu yang belum jelas. Nah nanti juga belajar tuh dalam requirement analisa itu kita perlu melakukan kayak penyamaan kata gitu. Nah biasanya kalau itu kan ada yang namanya glossary gitu ya, antara bahasa bisnis dengan bahasa teknikal kan biasanya beda. Nah di sini nih no ambiguous requirement. Nah terus yang terakhir itu ada the project is short. Project itu pendek sifatnya, bukan yang untuk long term ya. Anyway kayaknya udah maghrib ya, kita istirahat dulu kali ya. Balik lagi jam 6 lewat 10. Gimana yang lain? Oke, Pak. Oke, Ya, Pak. Oke, thank you semua, selamat istirahat. Iya, Pak.
Oke, gimana yang lain? Bisa kita mulai? Kalau Rizky Gilang Wijaya ini Mas kan ya? Ada yang tahu nggak? Ya dari Sumatera, Pak. Dari Sumatera. Yang mengajukan cuti, tapi Nurul belum tahu udah di ACC atau belum. Oh gitu. Gimana ini staf konfirmasi dong. Nurul udah hampir berapa minggu ya kehilangan loh. Nurul di lobby itu. Oh jadi Nggak tahu apa-apa. jadi sedang mengajukan cuti ya? Itu coba saya tanya ke kampus. Dari kapan ya? Atau semester ini aja atau Dari semester ini, semester 3. semester 3 aja? Iya. Oh, oke. Oke, saya lanjut ya. Screen-nya masih ini kan ya, masih PowerPoint ya? Masih, Pak. Masih kok, Pak. Oke, tadi ya, use case for the waterfall SDLC model. Jadi untuk waterfall ini cocoknya ketika yang pertama di requirement are precisely documented. Ya, requirement-nya jelas, produk definisinya, software definisinya tuh stabil, nggak berubah gitu. Terus teknologi yang dipakai itu juga udah di define di awal, nggak dinamik gitu ketika jalan kita tiba-tiba rubah teknologi. Lalu ada no ambiguous requirement-nya yang nggak ada yang ambigu. Lalu cocoknya untuk project yang sifatnya short, bukan yang untuk long term. Itu waterfall. Nah, selanjutnya kita masuk ke agile. Jadi in the agile methodology, setelah iterasi development itu customer langsung bisa melihat hasil dan dapat melihat apakah dia satisfy atau dia tidak. Jadi ketika selesai development gitu udah masuk promote, si customer itu langsung bisa melihat nih ke development itu, dia langsung bisa lihat hasilnya seperti apa. Jadi kalau di agile ini si customer itu langsung involved dalam tahap development-nya, dalam tahap testingnya, dia langsung bisa melihat. Lalu pendekatannya seperti itu ya untuk untuk agile. Jadi ini salah satu keunggulan dari agile. Nah ini juga sering banget digunain ya. Sekarang kan agile itu ada yang namanya extreme programming, lalu yang sering kita dengar ada yang namanya Scrum, lalu ada yang namanya Kanban, itu juga. Atau ya, Mas Wendy di sana menggunakan SDLC-nya apa, Mas? Gimana Pak? Rupanya Pak? SDLC-nya di sana menggunakan apa? Waduh, kurang tahu nih Pak. Oh, kurang tahu ya. Ya. Tapi kalau yang terlibat itu kayak sistem analis gitu ya. Nggak tahu di sini. Saya lebih ke aplikasi sih Pak di sini. Oh, maksudnya aplikasi support gitu, Mas? Iya, aplikasi di developernya. I see. Iya, jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat ya, requirement, arsitektur desain, ya ini memodelkan, lalu development, setelah development ada di tes, lalu ada feedback. Setelah feedback langsung balik lagi nih ke development. Kalau dia satisfy, dia maka lanjut ke development. Lalu kalau dia satisfy, dia lanjut ke requirement baru gitu. Jadi dia tuh sifatnya nggak full semua dulu baru kita promote. Jadi bisa dibuat yang tadi saya bilang bahwa dia melihat produk apa dulu nih yang bisa kita deliver. Jadi dipecah dulu nih. Nggak secara gedeannya. Itu menggunakan agile.
Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya itu collection of functional requirement are implement into the development. Jadi functional requirement-nya itu langsung diimplementasikan pada saat development. Provide the competitiveness. Nah, difficulties with measuring the final cost because of permanent changes. Nah, disadvantage itu susah nih untuk mastiin final cost-nya berapa. Karena kalau yang sifatnya agile ini di tengah perjalanan tuh bisa aja cost-nya naik gitu, menambah resource dan lain-lain, terus bisa jadi durasi lebih panjang. Nah, project is divided by short. Jadi ya proyeknya dipecah gitu menjadi beberapa bagian dan transparan iterasinya. Jadi terlihat gitu transparan kelihatannya. Karena si user juga customer langsung involved di dalamnya. Jadi diajak gitu langsung. Kalau yang waterfall itu biasanya ya nanti pas sudah UAT baru si user diajak. Dan itu UAT-nya juga langsung project gedean yang nggak dipecah-pecah. Nah, the team should be highly professional and client oriented. Lalu advantage-nya risks are minimized karena dia flexible change prosesnya. Jadi dia tuh lebih fleksibel ketika ada perubahan baru, ada penambahan baru, ada perubahan requirement, itu lebih fleksibel. Lalu disadvantage-nya ya biarpun dia fleksibel, adanya requirement baru bisa jadi konflik dalam arsitektur existing yang kita sedang buat, atau desainnya itu bisa ada konflik. Ya kita tetap harus nyesuaiin, tapi dia sifatnya rapid ya biasanya kalau agile. Nah, fast release of the first product version. Nah, jadi produknya itu kita lihat nih mana nih yang bisa kita deliver duluan. Nah, dia pasti rilisnya atau deployment-nya itu lebih cepat. Sehingga langsung bisa digunakan ya oleh orang operation atau oleh orang usernya. Nah, nanti mungkin di part SDLC kita akan lebih dalam lagi nih untuk tahap ini. Cara menjaga. Sebentar ya. Ini disadvantage yang terakhir, with all the correction and changes, ada perubahan itu, ada bisa possible untuk project-nya itu akan melebihi batas waktunya ya, durasinya. Karena semakin banyak yang perubahan. Nah, makanya di agile tuh, biarpun kita pakai agile, kalau bisa scope itu juga tetap harus dikunci. Scope itu harus dikunci ya, supaya mentang-mentang agile gitu ya, usernya seenaknya gitu, dan perubahannya itu yang besar. Kayak kita ngebangun sebuah sistem baru aja gitu misalkan. Ya kalau kebutuhannya yang bisa kita tolerir ya kita kerjakan gitu. Itu sifat agile. Nah, biasanya di agile juga ada yang namanya sprint meeting. Jadi kita tiap hari ada checkpoint gitu, hari ini harus ngapain, tasknya jelas. Terus apa yang mau di-deliver hari ini. Nah, itu biasanya setiap hari itu kita ada kayak gitu. Dan agile itu biasanya sifatnya per squad. Nah, ini use case for the agile model, sama kebutuhan user itu change dynamic. Nah, jadi secara dinamis dia akan berubah, sering berubah gitu.
Itu untuk use case-nya. Lalu less price for the changes implemented because the many iteration. Jadi untuk perubahan yang diimplementasikan itu dia sifatnya cost-nya rendah karena banyak iterasi ya. Jadi nggak nunggu kelar dulu baru kita changes, itu biasanya cost-nya lebih mahal. Tapi misalkan iterasi pertama nih selesai, kita mau ada changes nih. Nah, itu kita masukin aja di iterasi selanjutnya. Nah, itu biasanya lebih murah. Nah, unlike the waterfall model, it requires only initial planning to the start project. Nah, jadi untuk planningnya itu cuma kayak secara high level ya untuk di dalam start projectnya ini. Nggak kayak waterfall yang harus planningnya itu harus full dulu selesai. Baru kita bisa develop. Ya, itu agile. Nah, jadi di dalam software model itu sebenarnya selain ada waterfall, ada agile, ada juga yang namanya iteratif. Lalu ada yang namanya V-shape model. Ya, nanti di iteratif itu ada yang namanya prototype. Terus ada yang namanya spiral model. Cuma yang sering digunakan itu adalah waterfall dan agile ini. Apalagi agile ini paling sering digunakan. Karena rata-rata tuh customer puas kalau kita menggunakan agile ini. Karena kalau sifatnya ketika dia ada perubahan itu bisa dianulir. Nah, jadi sebenarnya untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Nggak sampai jam 7 sih karena cukup dikit. Dari ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, sebenarnya ada tugas. Tugasnya itu saya bikin kelompok aja ya biar nggak ribet. Ntar saya buat dulu ya. Jadi ini tugas pertama ya. Oke, jadi tugasnya ini ya. Tadi di Agile itu kan sempat saya singgung gitu, ada yang namanya Kanban, lalu ada yang namanya Scrum. Jadi untuk kelompok bikin 2 kelompok aja. Kelompoknya saya tentuin by absen aja ya. Setuju nggak atau Setuju, mau buat Pak. sendiri? Setuju. Absen aja ya. Ini kan Mas Rizky ini kan lagi cuti ya, jadi satu kelompok ada yang 3, ada yang 2 ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Apa? Strong kita mah. Strong. Oke. Bisa berdua menurut juga nggak apa-apa. Oh begitu. Mau perempuan-perempuan? Jangan Nggak gitu, apa-apa, Pak.
Mendingan Biar- perempuan-perempuan aja, Pak. Bagi-bagi kasihan laki-laki tuh. Bagi-bagi Aduh, males kasihan. banget kerjaan kayak gini. Wah. Kalau perempuannya kan ada yang semangat gitu, ingetin terus. Nggak apa-apa ya, dipecah ya. Jangan perempuan semua ya. Ya udah. Boleh, Pak, boleh, Pak. Aldi siap dibagi 2 Pak Aldi. Biar 2,5. Oh, kira kue. Oke, jadi ada Kanban, ada Scrum ya. Kalau dilihat dari absen nih, Mas Aldi, ini mau Mbak Nurul berdua aja atau bertiga nih? Ini Mbak Nurul nih cukup rajin ya, jadi dia kita bikin berdua aja, berdua Pak. aja ya. Gimana? Iya, Pak. Berdua aja dia. Iya Pak, curang, nggak mau. Oke, nggak apa-apa ya. Gimana Mbak Nurul, Mas Aldi? Mereka rajin, Pak. Nah, Apa mau justru saya ya, acak nih? begitu dipecah ya kan Pak, biar Apa mau diacak? acak Bentar, terus. kayaknya ada aplikasinya ya di web ya. Sebentar. Iya, Pak, ada, Pak. Kayak main arisan gitu, Pak. Wah, ibu-ibu arisan nih. Oke nih, saya acak aja ya, biar adil. Udah muncul ya? Udah, Pak. Oh, nah, ini udah nih. Timnya Aldi, emang Mbak Nurul emang harus berdua, Mbak. Mau saya gitu. Udah ya. Boleh, Pak, boleh. Oke, jadi tim 1, karena seperti Kanban lebih, ya kalau Scrum lebih banyak ya. Tim 1 itu tentang Kanban, tim 2 tentang Scrum ya. Cukup yang tadi aja, nggak usah banyak-banyak. Pengertiannya, flow prosesnya seperti apa, role-nya, di sana ada role-nya apa aja, dan responsibility-nya apa aja. Terus ada istilah-istilah yang ada pada Scrum atau Kanban itu apa aja, dijelaskan juga di situ apa. Lalu flow prosesnya seperti apa. Nah, ini dibuat PowerPoint, besok dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, Pak. Pak. Oke, kalau gitu. Nanti untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua, saya upload langsung sekalian ya. Siap, Pak, ditunggu. Nurul siap. Timnya tadi Mbak Nurul sama Mas Fendi ya. Tim 1. Oke, tim 1 tadi ada Aldi, Gista,
Tegar. Oke, kalau gitu dia di Mbak ada yang mau foto dulu. Udah nurut catat. Kok masih ada Tegar. Kasihan dia punya 2 kelompok. Oke. Oke, saya upload dulu deh, biar nggak lupa. Bentar. Oke, ini lagi proses upload. Kalau gitu saya akhiri aja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semua. Kasihan Mas Wendy kayaknya mau pulang.
Oke, terima kasih semua ya atas kehadirannya ya. Stay safe ya. Sehat terus. Amin, Bagi amin. terutama yang masih WFO. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Gar, Silakan yang mau Jagain lu. Gar, Jahat. kapan lu mau ke Tangsel, Gar? Ya, Gar. Belum tahu. Nganggur gue di sana. Ayolah futsal. Belum ada job. Di Alpa banyak lowongan, Gar. Mau gak lu? Cobain aja daftar di Tangsel sini. Ya udah ngelamar mah cuma gitu lah. Ya udah coba belum di Alpa di Bitung? Udah. Ya kalau di sana ada job, ntar gue ke sana lagi dah. Futsal. Baju gue masih di sana.